Pemirsa, seorang terduga pencuri di Garut, Jawa Barat dikubur hidup-hidup di kaki Gunung Cikuray oleh warga. Atas insiden itu, polisi menetapkan 14 tersangka dan terancam hukuman penjara seumur hidup. Aparat kepolisian dari Polres Garut mengevakuasi jasad seorang pria yang dimasukkan dalam karung dan dikubur di kaki Gunung Cikuray. Jasad ini merupakan jasad korban pengeroyokan warga desa Sindangsari, Kecamatan Cigedug, Garut, Jawa Barat. Korban dikeroyok warga dengan berbagai senjata tajam karena diduga akan mencuri di sebuah gudang sayur. Polisi kemudian menetapkan 14 tersangka atas kasus ini dan telah melakukan penangkapan. Kapolres Garut AKBP Wirdanto Hadi Caksono menyatakan korban masih hidup saat akan dikubur. Namun salah satu tersangka kemudian menggorok leher korban hingga tewas. Kemudian setelah saudara Mama tidak sadarkan diri, kemudian langsung dimasukkan ke dalam karung dan kemudian pada saat penguburan ternyata korban masih dalam keadaan hidup. Kemudian seketika itu ada pelaku dengan inisial S langsung datang, langsung masuk ke dalam galian lubang tersebut dan kemudian menghabisi saudara Maman ini dengan melakukan luka sayatan di bagian leher. AKBP Wirdanto menambahkan warga kesal karena korban sering mencuri di rumah warga. Atas aksi main hakim sendiri ini, para tersangka terancam penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara. Dari Garut, Jawa Barat, II Solihin, iNews melaporkan. Lantas bagaimana warga bisa membabi buta terhadap orang yang belum tentu bersalah? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Garut AKP Dede Sopandi, Kepala Desa Sindangsari Ayo Sutisna dan Kriminolog Monika Margaret. Selamat sore Pak Dede, Pak Ayo dan Mbak Monika. Selamat sore Pak David. Selamat sore Mas Davi. Baik, pertama saya ingin ke Pak Dede terlebih dahulu. Pak Dede, bisa dijelaskan Pak bagaimana awalnya pengungkapan kasus ini Pak? Baik, terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikannya. Jadi begini, perlu dijelaskan bahwa kami berawal dapat penerima laporan dari masyarakat yaitu pada tanggal 20 Oktober, di mana pelapor itu adalah salah satu anggota keluarga daripada korban yang memberikan keterangan bahwa sudah 10 hari anggota keluarganya kehilangan. Atas berawal daripada kejadian itu, kami periksa dan memberikan keterangan bahwa menurut salah satu keterangan daripada warga yang menyampaikan pelaporan itu kepada pihak keluarga korban, bahwa salah satu korban yang berinisial itu M itu telah meninggal dan dikuburkan oleh masyarakat akibat daripada perbuatan main hakim sendiri daripada masyarakat Sengklek, Desa Sindangsari, Kecamatan Cigedug, di mana tuduhan terhadap korban itu diduga dia mau melakukan pencurian. Atas dasar itu, kami menurunkan tim sancang daripada Satreskrim Polres Garut untuk menelusuri dan kebenaran daripada pelaporan daripada salah satu korban itu. Dan ternyata setelah didapat informasi oleh anggota tim sancang dari Polres Garut itu bahwa membenarkan bahwa itu telah terjadi, tepatnya yaitu pada tanggal 11 Oktober malam Selasa pukul 1.00 dini hari. Gitu kan. Atas dasar itu kami telusuri beberapa orang untuk dijadikan saksi, dan atas pengembangan daripada keterangan saksi itu maka mengarah kepada 21 orang yang kita amankan. Dari 21 orang yang kita amankan, setelah secara maraton dilakukan pemeriksaan secara intensif, baru mengarah kepada 14 pelaku. Nah, dari 14 pelaku itu, ada salah satu pelaku dari 14 orang itu yang mempunyai peranan sangat penting, di mana satu di antara 14 pelaku itu dia yang merencanakan, dia yang punya niat, gitu kan. Terus dia yang pertama menangkap, menghampiri daripada rekan-rekannya, kemudian dianiaya dengan
benda-benda yang berupa benda senjata tajam, benda tumpul, pakai batu dan tangan kosong sehingga. Baik. Ya, halo? Ya, baik. Pak Dede, kemudian apakah korban ini sudah sempat betul mencuri atau baru ingin mencuri, Pak? Belum sempat mencuri. Emang menurut keterangan para saksi dan warga di sana, memang si korban ini ada kebiasaan mencuri dengan sasaran adalah alat-alat pertanian dan hasil daripada pertanian. Nah, tepatnya pada saat itu tanggal 11 Oktober dini hari itu kedapatan dia lagi berada di depan gudang pupuk pertanian, di mana diduga oleh si pelaku ini bahwa si korban ini mau melakukan pencurian. Kemudian diamankan dan diberitahukan kepada warga yang lain yang emang sengaja sudah diintai, gitu kan. Nah, kemudian digebugin, dipukulin, gitu kan, sampai misalnya dibacok. Nah, setelah dinyatakan bahwa dia itu meninggal, kemudian oleh para pelaku ini dimasukkan ke karung dan diikat kakinya oleh tambang dan dibawa ke puncak kaki gunung Cikuray dan dilakukan penguburan di sana di kebun jagung. Tetapi pada saat si korban dimasukin ke lubang untuk dikubur, diketahui bahwa si korban itu masih bernyawa, masih hidup. Nah, kemudian salah satu daripada 14 pelaku ini, dia turun ke lubang galian itu sengaja untuk menghabisi daripada korban dengan sebilah golok dengan menyayatkan ke lehernya. Nah, setelah sudah dinyatakan meninggal, kemudian dikubur selama hampir 10 hari dari sejak kami pengungkapan, dapat laporan tanggal 20 dan terungkap baru tanggal 22. Jadi jedanya sejak laporan masyarakat ke kami berhasil mengungkap hanya dalam waktu 2 hari. Baik, 2 hari. Baik, saya ingin langsung konfirmasi ke Pak Ayo sebagai Kepala Desa. Pak Ayo, betul 14 orang yang terlibat ini adalah warga desa Anda? Betul, Pak. Pada saat kejadian, apa yang dilakukan warga desa saat itu? Maksudnya bagaimana, Pak? Pada saat kejadian itu, apa sebenarnya yang sedang dilakukan oleh 14 warga? Katanya mereka lagi mengintai begitu. Oh, kalau itu kami kurang tahu, Pak. Kurang tahu persis. Sebab kami juga tidak terlalu jauh dengan Pak Kanit, mungkin dari Kanit Bayongbong. Jadi kami tahu kejadian itu dari Pak Kanit, serta juga Kanit Intel, bahwa di desa kami ada kejadian pembunuhan gitu. Itu juga kami tahunya kurang lebih kalau nggak salah tanggal 18-19 malam Selasa itu. Pada saat kejadian itu tidak terdengar rame-rame ya? Kebetulan kami dari tempat kami dengan kampung Sengklek itu sekitar 3 kilo, kurang lebih 3 kilo. Jadi tidak terdengar ada kejadian apa-apa. Satu itu, kedua kan kampung Sengklek itu ya mungkin suku Gunung Cikuray, dekat dengan Gunung Cikuray. Jadi kami tidak tahu apa-apa. Bahkan itu ya mungkin 1 minggu kami tahunya ada kejadian di sana, meskipun itu warga kami. Baik, Pak Ayo, tadi disebutkan oleh Pak Dede bahwa korban ini memang terkenal memiliki kebiasaan mencuri alat-alat pertanian. Kalau ini diketahui oleh Pak Ayo? Emang kami mengetahui atau tidak, Pak? Mohon maaf ya. Jadi katanya, itu cuma katanya. Jadi Maman itu katanya juga mencuri. Bahkan pernah mencuri dari warga kampung Cipondok. Namanya Pak Ustadz Ulah yang dicuri itu, mencuri kentang. Ya tertangkap sama warga. Sudah itu mungkin berempu, musyawarah dengan bikin perjanjian. Di dalam perjanjiannya jadi ada isi perjanjian, satu tidak akan mengulangi perbuatan lagi. Kedua, seandainya saya melakukan perbuatan seperti itu, makanya saya siap diusir dari kampung Sengklek tersebut. Mungkin 1 bulan atau 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun kemudian, katanya saudara Maman mencuri lagi. Makanya warga masyarakat tersebut mengusir saudara Maman. Tanya pindah saudara Maman ke kampung Ciburuy sama istrinya.
Ya, Gak lama artinya kemudian, korban sudah dikenal oleh warga desa Sindang Sari ya? ya udah dikenal warga masyarakat di Sindang Sari, juga Cinta Nagara juga yang dekat itu Celendung, yang Baik. dekati ya memang sudah dikenali. Baik, baik, baik. Saya ingin ke Mbak Monika. Mbak Monika, kita ketahui warga ini tega begitu, berbuat sadis dan cenderung agresif. Sebenarnya apa faktor yang menjadi penyebab keberanian ini muncul di warga? Ya, kalau kita lihat dari tadi ya kronologis cerita yang disampaikan oleh kepala desa dan juga Bapak aparat penegakan hukum yang terkait, mungkin karena korban dalam hal ini seringkali dilihat oleh masyarakat di sekitar wilayah kejadian gitu ya sebagai pelaku pencurian gitu ya Mas ya. Jadi ada faktor emosional dari warga gitu terkait dengan acap kali si pelaku ini melakukan pencurian apapun itu gitu ya, ternyata memang terbukti gitu kan, tadi seperti diklarifikasi bahwa ternyata korban juga sudah sampai menuliskan surat pernyataan gitu ya untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Jadi masyarakat emosi, kenapa kok korban terap terus gitu ya, sudah berkali-kali melakukan gitu ya, sampai membuat surat pernyataan agar tidak melakukan lagi aksi pencuriannya, tetapi ternyata masih. Akhirnya masyarakat emosi dalam hal ini masyarakat ingin memberikan semacam apa ya, sebenarnya aksi balas dendam mungkin kepada si korban gitu ya, agar korban, tujuannya mungkin awalnya adalah agar korban tidak melakukan aksi pencuriannya lagi. Namun ternyata situasi pada saat itu kemudian mendukung di tengah-tengah masyarakat, akhirnya terjadi secara spontan aksi penganiayaan yang dilakukan warga gitu ya Mas ya, karena rasa emosional tadi, punya motivasi untuk melakukan pembalasan terhadap si korban yang merupakan pelaku kejahatan gitu ya. Akhirnya masyarakat yang ada di sekitar juga situasi yang ada di sekitar juga mendukung untuk terjadinya penganiayaan gitu ya, karena mereka sudah mempersiapkan diri. Terbukti tadi disampaikan bahwa satu orang dari warga dari sebanyak 14 akhirnya yang diproses dalam kepolisian gitu ya, satu orang tersebut yang punya peranan yang sangat besar gitu ya, mulai dari perencanaan, persiapan pelaksanaan pengintaian sampai akhirnya melakukan penganiayaan. Nah kemudian kalau nanti pihak kepolisian melakukan investigasi lebih lanjut, kemungkinan gitu ya beberapa masyarakat yang lain yang tertangkap itu kemungkinan dilatar belakangi oleh faktor ikut-ikutan gitu ya, karena melihat situasi pada saat itu ramai-ramai berkerumun gitu ya, jadi ikut-ikutan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban. Itu sih beberapa faktor yang menjadi pemicu kenapa akhirnya masyarakat melakukan semacam reaksi informal ya Mas ya, reaksi informal terhadap fenomena kejahatan yang terjadi. Baik, tapi kan jika kita lihat dalam konteks ini, korban ini belum terbukti begitu ya mencuri, tapi langsung dihabisi dengan ini, emosi seperti apa mungkin yang saat itu bisa mempengaruhi warga, Mbak Monika? Ya, kalau di kriminologi kita juga bisa belajar dari apa yang disebut dengan stigmatisasi atau labeling gitu ya tengah-tengah masyarakat. Karena si korban ini kan udah di mata masyarakat sekitar gitu ya, dia adalah pelaku pencurian gitu ya, acap kali melakukan pencurian gitu. Jadi ketika dia pun kemarin itu belum melakukan aksi pencuriannya gitu ya di sebuah, kalau nggak salah kronologi yang terakhir di sebuah gudang sayur gitu ya, tapi warga sudah punya label, punya stigma terhadap si korban ini, dia adalah pelaku pencurian gitu. Jadi stigma negatif ini yang akhirnya berkembang terus di tengah-tengah masyarakat gitu Mas. Jadi mendukung masyarakat untuk walaupun dia belum melakukan aksinya pada saat itu, tetapi karena aksinya pada saat tengah malam itu dicurigai warga akan melakukan pencurian gitu ya, karena mengingat pada saat itu kondisi situasi di depan gudang sayur, terus waktunya juga terjadi tengah malam gitu, ngapain orang tengah malam ada di depan gudang sayur gitu, dan yang dilihat oleh warga adalah orang itu lagi gitu loh yang acap kali melakukan pencurian. Jadi stigma tersebut yang akhirnya melekat di tengah-tengah masyarakat. Dan masyarakat mungkin tidak berpikir panjang lagi walaupun dia belum melakukan aksi pencurian, tapi karena dia sudah acap kali melakukan aksi pencurian, warga akhirnya melakukan penganiayaan. Baik, stigma juga menjadi faktor pencetus yang sangat penting. Ditahan dulu betul, Mbak Monika, karena kita memiliki informasi sebelum kejadian ini ternyata aksi main hakim sendiri juga pernah terjadi di Bangkalan, Jawa Timur, di mana seorang warga diduga maling motor dibakar oleh massa.
Seorang pria tewas dibakar warga di Desa Duek Buter, Bangkalan, Jawa Timur. Aksi main hakim sendiri ini dilakukan warga karena curiga pria tersebut akan mencuri sepeda motor. Namun menurut polisi, pihaknya tidak menerima laporan adanya kehilangan harta benda dari warga desa tersebut. Polisi bergerak cepat menangkap 2 pelaku pembakaran warga yang diduga maling motor berinisial N dan MH. Keduanya dijemput dari rumahnya masing-masing di Desa Duek Buter, Kecamatan Kuanyar, Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Tak ada perlawanan saat keduanya dibawa polisi. Kedua pelaku mengaku terlibat dalam pembakaran korban, termasuk mengikat korban dan menyiram bensin hingga korban tewas terbakar. Ya, itu tadi adalah informasi terkait main hakim sendiri, Mbak Monika. Kita ketahui warga ini banyak yang main hakim sendiri, alih-alih menunggu atau melaporkan kasus yang terjadi kepada polisi, tapi mereka langsung main hakim sendiri secara berkelompok. Kadang warga juga berani dalam tanda kutip ketika melakukan sesuatu secara berkelompok. Bagaimana Anda melihat ini? Pada dasarnya mungkin kalaupun warga melakukan tindakan pencegahan kejahatan gitu ya, atau tindakan penganiayaan dilakukan dengan seorang diri juga mungkin masih mikir-mikir gitu ya Mas ya. Artinya warga pasti akan melibatkan beberapa masyarakat untuk melakukan aksinya agar bisa melakukan aksinya dengan mudah gitu ya. Kemudian kenapa akhirnya warga gitu ya memilih untuk melakukan aksi main hakim sendiri gitu ya, melakukan penganiayaan langsung terhadap pelaku kejahatan ya, mungkin tadi ada beberapa faktor. Mungkin salah satunya tadi kondisi pada saat itu tidak memungkinkan untuk warga langsung melapor kepada pihak kepolisian terkait dengan kasus kejahatan yang sedang terjadi, dan juga nggak memungkinkan saat itu langsung melapor gitu ya Mas ya. Akhirnya bagaimana caranya agar pada saat itu secara spontan gitu ya warga melihat bahwa hal ini harus diberikan semacam reaksi lah terhadap si pelaku kejahatan. Kurang lebih seperti itu Mas. Bersama kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang kembali ya, khususnya pada warga jika melihat ada kejadian kriminal harus menahan diri. Terima kasih sekali lagi Mbak Monika, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sebelumnya juga ada Pak Ayo Sutisna dan juga Pak Dede Sopandi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.